Teman-teman, pernah kalian mendengar bahwa filsafat itu berbahaya? Bisa membawa seseorang keluar dari agama. Seketika, pernyataan ini mungkin mengejutkan bagi sebagian dari kita. Bagaimana mungkin filsafat yang mengajarkan tentang berpikir kritis bisa dianggap berbahaya? Mari kita bedah lebih jauh. Karena ternyata perdebatan ini sudah berlangsung selama berabad-abad di kalangan umat Islam, melibatkan ulama-ulama besar dengan berbagai pandangan yang beragam. Dalam sejarah Islam, isu tentang filsafat memang menjadi topik panas. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Tahafut Al-Falasifah atau Kerancuan para Filosof menyebutkan 20 doktrin filsafat yang menurutnya menyimpang dari ajaran Islam. Dari 20 doktrin ini, Al-Ghazali mengkategorikan 3 diantaranya sebagai kekufuran. Keyakinan bahwa alam semesta itu kekal, keyakinan bahwa Tuhan tidak mengetahui hal kecil, dan penolakan terhadap kebangkitan fisik di akhirat atau reinkarnasi. Al-Ghazali menulis buku ini sekitar tahun 1095 Masehi, dan buku ini menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah teologi Islam. Pandangan Al-Ghazali ini mencerminkan keprihatinannya terhadap dampak buruk filsafat jika digunakan tanpa batasan syariat. Al-Farabi dan Ibnu Sina, 2 filosof muslim terkemuka, mengikuti ajaran filsafat Aristoteles yang beranggapan bahwa alam semesta bersifat kekal, sebuah konsep yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Ini adalah bukti eksplisit bahwa alam semesta memiliki awal sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi juga mengingatkan kita tentang keterbatasan akal manusia. Dalam riwayat dari Rasulullah SAW bersabda, berpikirlah tentang ciptaan Allah, tetapi jangan kalian berpikir tentang zat Allah. Hadis riwayat. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita dianjurkan untuk berpikir dan merenung, ada batasan yang harus kita hormati ketika berbicara tentang aspek ketuhanan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Data-data dalam sejarah Islam pun menarik. Di abad ke-12, filsafat sempat mengalami kebangkitan di dunia Islam berkat karya-karya Ibnu Rushd atau sering disebut Averroes, seorang filsuf Andalusia yang sekarang jadi Spanyol. Dalam karyanya Tahafut Al-Tahafut atau Kerancuan dalam Kritik Kerancuan, Ibnu Rushd membela filsafat dari kritik Al-Ghazali. Buku ini menunjukkan bahwa bahkan di kalangan ulama terkemuka ada diskusi serius tentang bagaimana filsafat dan agama bisa atau tidak bisa diselaraskan. Dengan kata lain, filsafat menjadi medan debat yang besar, bukan sesuatu yang bisa disimpulkan dengan mudah sebagai baik atau buruk. Meski ada kekhawatiran besar terhadap filsafat, Islam tetap mengakui pentingnya akal dan berpikir kritis. Dalam Al-Quran sendiri ada lebih dari 750 ayat yang mengajarkan kita untuk berpikir, merenung, dan menggunakan akal. Salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 190-191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ulama-ulama besar seperti Ibnu Sina dan Al-Kindi adalah contoh bagaimana filsafat bisa digunakan dengan bijaksana. Ibnu Sina yang juga dikenal sebagai bapak kedokteran modern menulis lebih dari 450 buku tentang berbagai topik termasuk filsafat, kedokteran, dan matematika. Yang salah satunya karyanya yang paling terkenal adalah Canon of Medicine yang digunakan sebagai teks standar di universitas-universitas di Eropa hingga abad ke-17. Ini menunjukkan bahwa filsafat bisa memberi manfaat besar jika dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan tetap berpedoman pada wahyu. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu. Ibnu Khaldun, sejarawan besar dari abad ke-14, menyatakan bahwa
akal manusia seperti sebuah alat yang bisa membantu kita memahami dunia. Tetapi alat itu memiliki batasan. Ketika akal mencapai batasnya, wahyu harus mengambil peran utama. Inilah sebabnya Islam tidak menolak filsafat sepenuhnya, tetapi mengingatkan agar filsafat tidak digunakan untuk memahami hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti zat Tuhan dan alam gaib. Teman-teman, dari semua ini kita belajar bahwa filsafat adalah hal yang bisa sangat berguna untuk memperdalam pemahaman kita tentang dunia, tetapi juga bisa berbahaya jika digunakan tanpa pedoman yang jelas. Akal adalah karunia Allah yang luar biasa, tetapi seperti semua alat yang ada di dunia ini yang harus digunakan dengan bijaksana. Misalnya seperti pisau, ketika kita menggunakan untuk memotong sayur atau buah, maka itu akan bermanfaat, dan ketika kita tidak menggunakannya dengan bijaksana dan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka itu mudaratnya seperti itu. Mari kita ingat bahwa Islam tidak hanya mendorong kita untuk beribadah secara ritual, secara khusyuk, tetapi juga untuk berpikir dan merenung. Namun berpikir kritis harus selalu berada dalam koridor yang sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan biarkan filsafat atau pemikiran yang tidak sejalan dengan Islam mengacaukan iman kita. Kita harus menjaga keseimbangan antara ilmu dan iman. Gunakan filsafat untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta, tetapi jangan sampai terjebak dalam pemikiran yang meragukan wahyunya. Sebagai umat Islam, kita harus terus belajar dan menggunakan akal kita dengan tanggung jawab, dengan selalu berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik.